Saturang panjali umat. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke, jadi sebelum saya lanjut pembelajaran pada hari ini, saya akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Untuk sekretaris, apakah kalian sudah hadir? Semuanya hadir, Miss. Oke, semuanya hadir. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita. Nah, sebelum saya lanjut, adakah dari kalian pernah melakukan maupun menerima panggilan telepon? Pernah, Miss. Oke, sekarang coba kalian pikirkan, saat kalian melakukan maupun menerima panggilan telepon, hal apa yang menjadi faktor pendukung atau yang perlu diperhatikan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik? Oke, Kita harus berkomunikasi dengan sopan dan juga ramah. oke, ada lagi yang mau menambahkan? Yes. Oke. Yaitu menggunakan kata kayak sopan, ramah, dan bisa dipahami. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kami perlu memperhatikan bahasa yang digunakan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Mendengarkan secara seksama mengenai apa yang disampaikan. Oke, ada lagi? Juga. Oke, nah karena semua sama, jadi tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi, bahwa dari kalimat yang jelas, bahasa yang sopan dan ramah, dan juga kemampuan mendengarkan itu memang menjadi faktor pendukung agar disampaikannya pesan secara baik dalam melakukan maupun menerima panggilan telepon. Nah, terkait hal itu, pada pertemuan kita kali ini akan membahas yaitu mengenai materi telepon operator. Sebelumnya saya akan setting terlebih dahulu. Baik adik-adik, jadi sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, ada pun tujuan pembelajaran akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama yaitu menjelaskan definisi dari telepon operator. Kemudian kedua yaitu menjelaskan tugas dan tanggung jawab telepon operator. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan terkait telepon operator courtesy dan juga rules-nya atau aturannya seperti apa. Kemudian menjelaskan alat-alat yang akan digunakan oleh seorang telepon operator. Habis itu kita akan menjelaskan terkait jenis-jenis panggilan apa saja yang ada di telepon operator. Kemudian terakhir yaitu menjelaskan terkait SOP atau standar operational prosedurnya, wake up call request dan juga making a wake up call. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, kita akan menyimak video terlebih dahulu. Oke, tolong diperhatikan ya. Good morning, the National Access speaking. How may I assist you? Because you put me to talk to Mr. Sandrope in room 201, please. Alright, sir, you want to call Mr. Robert in room 201, is that right? Yes, alright. May I know your name, please, sir? My name is Mr. Andre Peterson. Hold on, Mr. Pearson. I will connect you to Mr. John Robert in room 201. I'm sorry, Mr. Pearson. There's no answer from Mr. John Robert. Would you like to leave a message or call back? I will leave a message for Yes, please. thank you, Mr. John Robert, to come to me this evening at 8 p.m. Alright, sir. May I have your telephone number, please? Yes, of course. My phone number is 081 802 0541. May I repeat your message, sir? Your name is Mr. Andrew Pearson. You would like to leave a message for Mr. Robert to come in here and in our hotel at 8 p.m. Your telephone number is 08185230545. Is that right, Mr. Pearson? Yes, this is right. Thank you, Mr. Pearson. I will send your message as soon as possible.
merekam. Baik adik-adik, jadi tadi sudah simak videonya? Sudah. Jadi dari video tadi merupakan salah satu layanan telepon operator. Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya. Jadi, adakah dari kalian bisa mendefinisikan dari seorang telepon operator? Oke. Ada yang menambahkan lagi? Izin menambahkan, jadi telepon operator itu merupakan staf hotel yang melayani panggilan masuk maupun keluar. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Jadi benar ya apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya, bahwasanya telepon operator atau staf telepon operator itu sendiri merupakan seseorang ataupun staf hotel yang memiliki tugas dalam melayani panggilan masuk maupun panggilan keluar di dalam hotel maupun di luar hotel. Nah, tadi juga kalian udah simak sampai akhir nih. Adakah dari kalian bisa mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab seorang telepon operator? Oke. Menyediakan layanan telepon dan juga menyambungkan layanan telepon. Oke, ada lagi? Oke. Menerima masuk dan keluarnya. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Oke, jadi benar ya apa yang sudah disampaikan teman-temannya, bahwa tugas dan tanggung jawab seorang telepon operator itu pertama yaitu menyediakan layanan telepon untuk tamu. Nah, kedua yaitu menerima telepon masuk dan keluar, baik itu di dalam hotel maupun di luar hotel. Kemudian menyediakan informasi terkait dari apa yang ditanyakan oleh tamu. Kemudian melayani permintaan tamu melalui telepon. Dan itu juga ada menyambungkan panggilan telepon. Habis itu juga ada menyampaikan informasi kepada departemen terkait. Kemudian juga menangani telepon darurat. Nah, inilah yang akan menjadi tugas tanggung jawab seorang telepon operator. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai telepon operator courtesy. Jadi, apakah sebelumnya ada pernah mendengar istilah ini? Pernah? Jadi, telepon operator courtesy ini adalah aturan etika ataupun kesopanan dalam bertelepon. Jadi, apa aja yang menjadi aturan etika atau kesopanan seorang telepon operator ini? Nah, adapun courtesy-nya, yang pertama yaitu menjawab telepon sebelum dering ketiga. Kemudian angkat gagang dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan digunakan untuk menulis apa permintaan tamu. Nah, itu selalu tersenyum saat berbicara, karena hal tersebut mempengaruhi nada bicara kalian kepada guest walaupun melalui telepon. Kemudian selalu menggunakan salam pembuka atau greeting sesuai standar hotel. Ini pasti kalian sudah mempelajarinya di kelas 10 terkait dasar-dasar perhotelan. Kemudian hindari makan, minum maupun mengunyah permen selama kalian berbicara melalui telepon dengan si guest. Dan itu selalu mendengarkan apa yang disampaikan. Setelah itu tangani permintaan tamu secara cepat, tepat dan juga secara profesional. Habis itu selalu gunakan bahasa yang formal dan juga hindari kalimat maupun kata yang tidak resmi kepada si guest. Kemudian selalu mengkonfirmasi, yaitu permintaan tamu, karena agar menghindari atau meminimalisir kesalahpahaman apa yang kalian terima. Kemudian terakhir selalu ucapkan terima kasih dan tutuplah telepon setelah si guest itu menutup teleponnya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Ini adalah courtesy dari seorang telepon operator. Nah, adapun alat atau yang digunakan oleh telepon operator, yang pertama tentu pasti ada telepon sebagai media komunikasinya. Kemudian kedua ada ATK. ATK digunakan untuk menulis permintaan tamu. Kemudian ketiga ada komputer, yaitu untuk
ada file yang perlu di print. Jadi telepon operator itu perlu memiliki ini. Kemudian ada faksimil. Nah, biasanya dulu telepon operator menggunakan ini untuk hanya mengirimkan salinan terhadap permintaan tamu. Kemudian juga ada remind a timer. Jadi telepon operator itu penting adanya remind a timer. Jadi tahu, misal tamunya minta wake up call. Jadi remind a timer ini dia mengingatkan si telepon operator sebagai dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selanjutnya terkait jenis-jenis panggilan. Jadi seorang telepon operator itu tidak hanya mengangkat telepon, tapi juga membuat telepon atau membuat panggilan telepon. Nah, ada pun jenis-jenis panggilannya, yaitu ada panggilan internal. Jadi di dalam hotel. Jadi antar departemen, atasan bawahan, sesama staf itu adalah panggilan internal yang memang apa yang disampaikan itu terkait dari tugas di dalam hotel. Kemudian ada panggilan eksternal. Kalau tujuan eksternal berarti di luar hotel. Nah, panggilan di hotel ini bisa terjadi dari tamu, calon tamu yang bakalan ingin tahu terkait hotel kita, dan juga atau pihak lainnya. Kemudian terakhir ada panggilan darurat. Jadi seorang telepon operator tidak hanya menerima panggilan biasa saja, tetapi juga ada panggilan darurat. Mungkin tamu tersebut dalam keadaan khusus di hotel, misal terjebak di lift, kemudian adanya kebakaran dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi salah satu tugas dari telepon operator. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi diskusi. Nah, jadi adik-adik sekalian, tolong bentuk kelompok menjadi 7 kelompok karena jumlah kalian 34 karena semua hadir. Jadi 6 kelompok akan terdiri dari 5 orang, 1 kelompok terdiri dari 4 orang. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, sekarang bisa cari dan bentuk kelompoknya masing-masing. Untuk lingkaran aja. Oke, mohon perhatiannya sebelumnya adik-adik. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan sesi diskusi, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu terkait LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi sebelumnya untuk masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Baik, sudah semua mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Oke. Jadi di dalam LKPD yang telah kalian pegang itu terdapat 2 studi kasus. Ada di judulnya ada studi kasus 1 sama studi kasus 2. Nah, di LKPD kalian pegang itu kalian tidak tadi saya sudah bacakan secara acak. Jadi kalian tidak mengetahui kelompok mana yang sama dengan kalian. Nah, jadi nanti saat kalian melakukan diskusi, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing, bukan dengan kelompok lainnya. Sudah bisa mengerti? Bisa. Oke, sekarang untuk waktu diskusi bisa dipersilakan.
kelompok 3 ya? Mana ada aman atau ada kendala sebelumnya? Aman. Ini kelompok 4. Gimana? Ada pertanyaan ini? Ini untuk studi kasus menganalisa SOP dan tahapan-tahapan dalam melakukan panggilan telepon operator itu maksudnya gimana ya? Oke, Anda sudah menonton videonya sampai selesai? Sudah tadi. Mohon perhatiannya sebelumnya. Nah, ini temannya ada bertanya terkait pertanyaan nomor 2. Di sana ada terkait menganalisis SOP kan? Oke. Jadi temannya bingung gimana maksudnya. Nah, jadi saat kalian menjawab itu silahkan dulu scan barcode-nya dan tonton videonya. Nah, di pertanyaan tersebut kalian diminta untuk menganalisis tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan seorang telepon operator dalam menangani permintaan tamu. Nah, misalnya langkah pertamanya saat jawab telepon kayak gimana, kemudian selanjutnya menangannya kayak gimana, sampai ke tahap akhir sampai dia menutup telepon itu tahapannya itu kayak gimana. Nah, tahapan-tahapan inilah yang akan kalian tulis di pertanyaan nomor 2. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke.
Selamat pagi semuanya. Adik-adik, mohon perhatiannya. Halo. Oke, ini kelompok terakhir mau presentasi dulu. Kalian perhatikan dulu jawaban dari kelompoknya Pandu. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok saya. Dewan pertama, apa yang dilakukan seorang telepon operator jika dia berhubungan dengan tamu secara langsung, tapi telepon dari dewan kami adalah dalam perbuatan tersebut, telepon operator dapat meminta izin kepada tamu dengan sopan dan untuk menjawab panggilan telepon. Kemudian, telepon operator harus menyelesaikan panggilan dengan cepat dan efisien. Kemudian, memberikan pelayanan kepada tamu secara langsung agar keduanya tetap berhasil dilayani dengan baik. Untuk soal nomor 2, tahapan SOP yang dilakukan untuk melakukan wake up call. Yang pertama yang melakukan greeting dengan memperkenalkan diri. Yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan panggilan yang dilakukan. Yang terakhir, mengucapkan kalimat magic word. Baik, sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, baik adik-adik. Dari hasil diskusi yang telah kalian presentasikan tadi sudah sangat bagus. Namun masih ada beberapa hasil diskusi yang memang belum sesuai. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ada 2 studi kasus. Nah, yang studi kasus pertama yaitu telepon operator dihadapkan dengan tamu datang kemudian telepon berdering. Nah, ada beberapa hal yang kurang di mana kalian pertama harus menyapa dulu si tamu yang datang ini, ya. Habis itu baru dipersilakan duduk si guestnya. Habis itu kalian meminta izin untuk mengangkat telepon terlebih dahulu. Nah, jika si guest di penelpon ini membutuhkan jawaban yang cepat, kalian bisa tanggapi secara cepat pula. Namun, apabila si guest ini meminta permintaan yang memang membutuhkan waktu, kalian sampaikan masih akan menghandle tamu dan nanti akan di callback atau ditelepon balik. Nah, setelah itu baru kalian bisa menghandle tamu yang ada depan kalian. Sudah? Kemudian di kasus kedua yaitu kalian menganalisis di mana telepon operator itu sudah menghandle tamu, kemudian telepon berdering. Nah, kalau telepon berdering artinya mengganggu nggak kalian ngobrol dengan si guest yang ke depan kalian? Nah, jadi di sana kalian meminta izin dulu dengan si guest di depan kalian untuk angkat telepon terlebih dahulu. Dan selanjutnya sama kayak tadi, kalau membutuhkan waktu cepat itu bakalan ditanggapi langsung. Namun kalau membutuhkan waktu, sampaikan bahwa kalian masih handle tamu dan juga nanti akan di calling back. Nah, kemudian terkait pertanyaan 2 yang sama menganalisis SOP, apa yang adik-adik sudah sampaikan itu sudah bagus. Dimana pertama greeting, kemudian identify yourself, kemudian juga ada menanyakan tamu, kemudian juga mengkonfirmasi. Jangan lupa juga menawarkan bantuan lain kayak is there anything else I can do for you, mom or son, seperti itu. Dan terakhir selalu ucapkan syukur. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, baik adik-adik, kita sudah melewati dari pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi dari apa yang kita sudah pelajari tadi, ada yang masih diragukan, belum bisa dipahami? Oke? Mungkin saat membuat memahami SOP-nya ada yang kelewatan nggak? Oke, ada lagi kendalanya? Nah, wis. Masih kesulitan untuk SOP-nya, supaya urut dan sesuai. Oke, ada lagi tadi? Tidak. Sama? Sama. Oke, jadi ini masalah terkait analisis SOP. Nah, tadi SOP-nya kan kalian melihat video. Jadi kalian butuh ketelitian secara cermat memahami alur tahapan dari video tersebut. Jadi di sini untuk solusinya sendiri kalian mampu untuk bekerja sama secara tim, analisislah secara cermat video tersebut sehingga kalian akan tahu tahapan-tahapan dari SOP dari penanganan layanan telepon operator tadi. Dan pada pertemuan kali ini kita sudah belajar mengenai apa saja tadi? Definisi telepon operator. Kemudian apa lagi? Tugas jawabnya. Apa lagi? Backup call. SOP-nya. Kontestasi. Ada lagi? Alat yang digunakan. Nah, kalian sudah mengetahui nih dasar dari
materi telepon operator. Nah, untuk pertemuan berikutnya, karena kalian tadi sudah memahami SOP salah satu layanan telepon operator yaitu wait and call, minggu depan kita akan membuat dialog dan juga sekaligus mempraktekkan dialog tersebut. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Ada pertanyaan sebelumnya? Sudah. Berarti sudah aman? Aman. Oke. Untuk ketua kelas, Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, maka pengen kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Aturang para santi. Om Santi 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 Om.